Halo teman-teman, jadi di sini aku mau bahas pertama tentang optimasi dulu. Metodenya yang aku bahas di sini namanya Golden Section Search. Kenapa namanya Golden Section Search? Karena kita manfaatin Golden Ratio. Nah, apa sih optimasi itu? Barangkali ada yang masih belum tahu. Optimasi ya kayak namanya kita mencari nilai optimum. Itu bisa maksimum, bisa juga minimum gitu. Nah, contoh dulu misalnya kita diberikan suatu grafik cembung gitu. Kayak gini misalnya ya. Nah, kita mau nyari titik optimumnya gitu. Jadi titik tertingginya puncaknya misalnya. Misalnya aku namain ini fx saja yang umum dipakai itu. Nah, langkahnya atau algoritmanya gimana sih gitu. Pertama, kita tentuin dulu batas atas dan batas bawah pencariannya. Nah, batas bawah sama batas atasnya harus mengapit si nilai optimumnya, dan di dalam si batas bawah dan batas atas itu cuma boleh ada satu optimum lokal. Jadi antara satu maksimum lokal atau satu minimum lokal aja gitu. Nggak boleh ada dua maksimum lokal atau dua minimum lokal. Nah, let's say aku pasang sini itu batas bawah gitu. Nah, maksudnya bawah dan atas ini mengacu ke si X-nya ya, si domainnya gitu, si inputnya. Jadi makin kecil X-nya berarti itu bawah, dan makin besar X-nya itu berarti atas. Gitu. Terus misalnya di sini itu batas atas. Nah, kemudian kita mau persempit nih carian kita, mau persempit batasnya. Nah, di sini aku mengenalin dulu namanya ini golden ratio kecil. Saya ditulisnya seperti, atau ya kita di sini tulis aja sebagai R atau rasionya, yang mana nilainya itu sebesar akar 5 dikurang 1 dibagi 2, yang mana sekitar 0,618. Itu mau mencari baru nih sama X2 ya, mana X1 ini nanti bakal ada di sebelah kiri, X2 bakal sebelah kanan. Dengan cara nyarinya gini nih, X1 ini batas atas kurang R dikali panjang intervalnya. Panjang intervalnya dari sini ke sini, maksudnya dari batas bawah ke batas atas. D, dimana D ini bisa dicari, itu sama dengan batas atas kurang batas bawah ya enggak. Nah, gitu untuk X1 kita dapatkan batas atas kurang R kali D, dan untuk X2 itu batas bawah tambah R kali D. Nah, supaya lebih intuitif, anggaplah ini titik tengahnya ya. Nah, kalian lihat di sini, kacanya untuk X1, dia nih batas atas di sini dikurang suatu rasio yang sebesar 0,618 dikali panjangnya. Nah, kan dia ini kurang dari 1 ya, berarti dia bakal dalam sini dong, karena kan batas atas dikurangin D, tapi D-nya dikali bilangan yang kurang dari 1, berarti dia bakal ada di dalamnya. Dan dia lebih dari setengah, berarti dia lewat dari titik tengahnya gitu, berarti dia harusnya ada di sekitar sini lah ya. Nah, gitu soalnya X1. Nah, terus X2 ini batas bawah ditambah intervalnya, si D-nya, dia tuh kurang dari 1, berarti dia bakal di dalam, kemudian dia lebih dari setengah, jadi dia bakal di sekitar sini. Baca di sini lah.
fx2. Oke. Berarti kalau kita tarik ke y-nya, tuh ini fx1, fx2 gitu. Nah, lanjut kita mau bandingkan kedua nilainya. Bandingkan fx1 dan fx2 gitu. Dimana itu ada dua kasus, dimana fx1 lebih dari fx2 atau fx1 kurang dari fx2. Sebenarnya ada kasus juga dimana fx1 itu sama dengan fx2, tapi nanti untuk ini itu bisa kita anggap bebas mau dimanapun gitu, nggak ngaruh sebenarnya mau ke masuk ke kasus yang pertama, kasus kedua gitu. Jadi kita abaikan aja. Terus kita balik ke kurvanya, kita lihat di sini kalau fx1 lebih tinggi, jelas dilihat di sini kan, kalau misalnya daerah sini tuh nggak mungkin ada nilai optimumnya, nggak mungkin nilai tertingginya, ayo bisa kita buang. Cara ngebuangnya gimana? Ya udah batas atasnya kita geser aja ke x2. Jadi kita geser ke sini, kita nyari sekarang di sini. Kita ulangi lagi stepnya tadi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya fx1 nya itu lebih dari fx2, berarti batas atas sekarang nilainya berubah menjadi x2. Nah kalau sebaliknya, ya yang dibuang kan daerah sini ya, itu batas bawah digeser. Jadi nanti batas bawah, ini batas atas yang digeser. Kalau ini, kalau misalnya fx1 yang lebih kecil, kira lebih kecil, batas bawahnya digeser. Oke, begitu lakukan perulangan, iterasi atau perulangan untuk langkah 2 dan 3 sampai errornya itu mana B dikurang A itu kurang dari let's say epsilon D aja, error diizinkan gitu. Terus nanti x optimum sama y optimumnya itu akan ada di batas atas batas bawahnya nggak gitu ngaruh, karena sekarang kan selisih mereka kecil banget ya, jadi nggak gitu berpengaruh kalian mau pilih yang mana gitu. Kita lihat pilih batas bawah aja, koma f batas bawah langkah-langkahnya. Oke. Kita langsung coba ke soal kan ya. Sini soal dulu. Kita bikin dulu algoritmanya kali ya. Di sini tadi kan kita tentuin dulu batas bawah sama batas atas. Batas bawah itu HC 1, terus misalnya ada batas atas HC 10 ya. Kita ngambil spesifikasi. Nah, terus kemudian juga definisikan si rasionya, yaitu akar 5. Kita tahu kalau akar 5 sama aja kayak 5 pangkat setengah. Itu kan. Terus dikurang 1. Nah, di sini untuk ya urutan operator biar dikurangnya baru dibagi, kita kurunin terus bagi. Terus error awalnya kita anggaplah masih 100% gitu. Terus error diizinkannya ini misalnya 1% atau
0,1% lah biar lebih presisi. Nah, tadi kita lakukan iterasi kan, dimana lakukan iterasi perulangan selama epsilonnya, maaf ini kembali, selama errornya itu lebih besar daripada error diizinkan. Jadi selama while errornya itu lebih dari error diizinkan, jadi selama ini berlaku, selama error yang kita punya itu menjadi error diizinkan, kita lakukan perulangan. Perulangan tadi apa aja? Bisa lihat, pertama kita pilih X1 ini sama dengan batas atas kurang R kali D. Ini kita buatlah D ini. Kita sebenarnya bisa langsung sebenarnya batas atas kurang batas bawah, cuman supaya minimalis aja sih, kita bisa salin di sini batas atas di sini langsung. Cuman kalau kalian langsung batas atas kurang batas bawah juga nggak apa-apa. Nah, terus X2 ini itu batas bawah tambah R kali D, namanya X1 batas atas kurang RD, bawah untuk X2 ini batas bawah tambah RD. Jadi kita ada dua kasus, dimana kalau misalnya efek satunya lebih dari 2, kita ubah batas atasnya. Kalau misalnya efek satunya itu kurang dari efek 2, kita ubah batas bawahnya gitu. Jadi kalau misalnya efek satunya itu lebih dari X2 ya, berarti batasnya itu kita ubah kan, batas atas itu sama dengan X2. Sedangkan kalau misalnya fx1 itu kurang dari fx2, batas bawahnya kita ubah. Nah, errornya itu tadi kan dia dikurang kok dikurang batas atas ini maksudnya takutnya ambigu, kita tulis langsung batas atas kurang batas bawah. Epsilon di sini. Ini batas atas kurang batas bawah. Gitu. Nah. Terus tadi kita dapetin X optimum itu batas bawah dan Y optimum itu adalah F batas bawah. Terus bisa kita print namanya titik minimum berada di minimum, koma Y optimum kurung sama jangan lupa ke seperti itu. Tapi kita belum definisikan di sini fungsinya. Kita definisikan dulu fungsinya. Ketemu input X, kita beri kembali, kita kasih kembaliannya itu fungsinya misal aja deh X yang 3 kuadrat. Jadi ini suatu fungsi kuadrat dibalikan terus digeser 3 ke kanan terus dinaikkan ke atas 4. Berarti harusnya ada di 3,4 ya. Nah ini 3,4. Kalau misalnya mau dibuat lebih presisi lagi ya beda lah ya, 3,4 itu. Kita sekarang ke soalnya menentukan trajektori dari bola gitu ya, sampai 0x kurang ya suatu persamaan ini. Dia tingginya kita nolin ke sudut awalnya, V0 kecepatan awalnya, ini konstanta gravitasi ya 0 dengan awal, gunakan koefisien besar untuk menemukan tinggi maksimum gitu kan ya 0 km, 0 sekon, dan ya error ini 1%.
bukan nolnya 0 sama 60. Oke. Jadi batas bebasnya 0 dan errornya itu 1%. 1% per 100. Ini udah, nggak usah kita otak-atik. Batas bawah kita ubah, batas bawah batas kita ubah, terus area ini kita ubah, terus kita perlu import untuk cos sama tangent ya. Kita bisa lihat di sini itu tan theta seperti tan theta 0 50 terus kurang gravitasinya 9,81. Sebentar sedang pasti dulu apakah NP ini keluarannya inputnya harus radian atau sudut ya. Dia itu ngasih inputnya itu radian, berarti oke. Kalau gitu bisa kita lakukan dulu ini 3,14 kita lakukan gini aja, jadi kita convert ke radian terus dibagi sama 2 V0 kuadrat. V0 nya itu adalah sebesar 25 kuadrat, terus cos kuadrat tetap 0 n kali cos tetap 0. Tetap 0 nya 50 derajat, bisa kita convert dulu. 80, kita convert ke radian. Oke, ini dikurangin semua. Terus kita kuadratkan juga si cosnya. Ini mungkin dipecah sedikit supaya kebaca. 2 kali 25 kuadrat kali cos 50 derajat. Terus mungkin x kuadratnya supaya gampang kita kedepanin aja. Oh no, ini x kuadratnya lupa di depan, di sini dikali x ini juga dikali x. X kuadrat berarti x kuadrat gitu. Nah, sini tambah ya 0 ya. Ya 0 nya adalah sebesar tinggian awal 1 meter. Tan theta tan 50 derajat kali x kurang 1,51 x kuadrat dibagi 2 kuadrat 50 tambah 1. Oke. Nah, untuk sini x nya 31,36 dan y nya 19,69 sekian. Gitu guys untuk problem section search.